wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai anak kelas 6 SD yang bernama Latifa mengenai progres perkembangan peserta didik di sekolah dasar yang dimana termasuk dalam perkembangan kognitif anak, perkembangan motorik anak, dan perkembangan bahasa anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai adik Latifa yang duduk di kelas 6 SD. Nah, pertanyaan pertama saya untuk adik Latifa itu, pelajaran apa yang paling Latifa suka di sekolah? PJOK. Kenapa suka pelajaran PJOK? Karena pelajarannya lebih seru dan menyenangkan. Apakah ada pelajaran lain yang Latifa suka atau itu saja? Itu saja. Baik, saya lanjut pertanyaan kedua. Nah, kalau Latifa dikasih dua pilihan, misalnya belajar dan bermain, pilihan mana yang pertama Latifa pilih? Belajar, nanti kalau sudah belajar baru bermain. Kenapa pilih belajar dulu? Biasanya anak-anak itu lebih pilih bermain daripada belajar. Agar tugas cepat selesai. Oh, supaya cepat selesai tugasnya, jadi pilih belajar dulu. Baik, saya lanjut pertanyaan ketiga. Kalau Latifa suka olahraga atau permainan apa di sekolah? Volley. Kenapa suka volley? Agar bisa bermain bersama teman-teman. Baik, saya akan lanjut pertanyaan keempat. Latifa pernah ikut lomba yang berhubungan dengan olahraga atau keterampilan fisik di sekolah? Pernah. Lomba apa itu? Lomba volley. Lomba volley saja atau ada lagi beberapa lomba yang pernah Latifa ikuti? Lomba volley saja. Saya lanjut pertanyaan kelima. Latifa suka bercerita tentang apa saat kumpul bersama keluarganya? Tentang bermain di sekolah dan mendapat nilai yang bagus. Oh, berarti Latifa kalau kumpul dengan keluarganya itu lebih suka cerita tentang kegiatan di sekolah dan waktu bermain sama teman-temannya. Lanjut pertanyaan ke-6. Kalau Latifa bercerita sama temannya, Latifa bisa mendengarkan dan menjawab dengan baik atau tidak? Bisa. Berarti Latifa bisa mendengar dan menjawab temannya dengan baik kalau pas saat bercerita begitu? Iya. Oke. Baik, itu saja wawancara dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke hasil analisis wawancara saya bersama adik Latifa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat 4 teori perkembangan yang menjadi dasar analisis saya. Yang pertama itu teori Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan anak terjadi melalui beberapa tahap dan setiap tahap memiliki cara berpikir yang berbeda. Untuk anak sekolah dasar, mereka berada di tahap operasional konkret, di mana anak sudah bisa mulai berpikir secara logis, memahami sebab akibat, dan menalar sesuatu berdasarkan pengalaman nyata. Jadi, anak sekolah dasar biasanya sudah bisa menjelaskan alasan dari tindakannya secara masuk akal, tapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret, belum abstrak. Yang kedua itu Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan sekitarnya. Menurutnya, anak belajar melalui bimbingan dari orang yang lebih dewasa seperti guru atau orang tua yang disebut scaffolding. Selain itu, bahasa juga punya peran penting sebagai alat berpikir dan alat komunikasi dalam proses belajar anak. Yang ketiga itu teori Jerome Bruner. Bruner berpendapat bahwa anak belajar melalui proses representasi, yaitu dari pengalaman langsung menuju pemahaman simbolik melalui bahasa. Bahasa menurut Bruner bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi juga cara anak mengorganisasi pikirannya. Jadi ketika anak mampu menjelaskan atau menceritakan sesuatu dengan bahasanya sendiri, itu tandanya kemampuan berpikirnya juga berkembang.
Yang keempat itu teori Arnold Gesell. Gesell lebih menekankan pada perkembangan motorik dan kematangan fisik anak. Menurutnya, setiap anak berkembang secara alami sesuai dengan tahap kematangannya, seperti kemampuan bergerak, menulis, berlari, atau koordinasi tubuh. Jadi, kegiatan fisik seperti olahraga atau permainan juga mencerminkan perkembangan motorik anak yang normal sesuai dengan usianya. Dari keempat teori tersebut bisa disimpulkan bahwa perkembangan anak tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Menurut Piaget, ada anak yang berkembang dari segi pemikirannya, menurut Vygotsky dari interaksi sosialnya, menurut Brunner dari kemampuan bahasanya, dan menurut Gesell dari kematangan fisiknya. Nah, teori-teori inilah yang saya akan gunakan untuk menganalisis hasil wawancara saya bersama dengan adik Latifa. Kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya bersama dengan adik Latifa, yang dimana tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan kognitif, perkembangan motorik, dan perkembangan bahasa anak, serta mengaitkannya dengan beberapa teori yang dimana teori tersebut ada teori Piaget, teori Vygotsky, teori Brunner, dan teori Gesell. Dari hasil wawancara saya bersama adik Latifa, ia mengatakan bahwa pelajaran yang paling ia suka adalah PJOK karena menurutnya pelajarannya sangat seru dan menyenangkan. Dari sini terlihat bahwa ia senang dengan aktivitas fisik dan juga bisa menjelaskan alasan mengapa ia menyukai pelajaran tersebut. Hal ini menunjukkan perkembangan motorik dan kemampuan berpikir sederhana. Jadi bagian ini berkaitan dengan teori Piaget pada tahap operasional konkret dan juga teori Gesell karena menunjukkan kematangan gerak tubuh. Lalu, saat diberi dua pilihan antara bermain dan belajar, ia lebih memilih belajar dulu baru bermain supaya tugasnya cepat selesai. Jawaban ini menunjukkan bahwa anak sudah mampu berpikir logis dan memahami sebab akibat, yang artinya perkembangan kognitifnya sudah sesuai dengan tahap operasional konkret menurut Piaget. Selain itu, kebiasaan menunda bermain untuk menyelesaikan tugas bisa jadi hasil dari bimbingan orang tua dan guru, sesuai dengan teori Vygotsky yang menekankan pentingnya peran lingkungan dan interaksi sosial dalam belajar. Berikutnya, Latifa mengatakan bahwa ia lebih suka bermain voli karena bisa bermain bersama teman-temannya dan juga pernah mengikuti lomba voli di sekolah. Jawaban ini memperlihatkan dua hal. Yang pertama itu kemampuan motorik anak berkembang baik sesuai dengan teori Gesell, dan yang kedua itu anak mampu bekerja sama dengan tim dalam belajar lewat interaksi sosial sesuai dengan teori Vygotsky. Kemudian, Latifa juga lebih suka bercerita kepada keluarganya tentang kegiatannya di sekolah seperti saat ia mendapatkan nilai bagus atau bermain dengan temannya. Ia juga mengatakan bahwa saat berbicara dengan temannya, ia bisa mendengarkan dan menjawabnya dengan baik. Hal ini menunjukkan kemampuan berbahasa dan komunikasi sosial yang baik. Perkembangan bahasa ini berkaitan dengan teori Brunner yang menekankan bahasa sebagai alat berpikir dan berinteraksi, serta juga teori Vygotsky di mana bahasa digunakan untuk memahami dan berkomunikasi dalam konteks sosial. Dari seluruh hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa anak ini menunjukkan perkembangan yang seimbang, baik dari segi kognitif, motorik, maupun bahasa. Ia mampu berpikir logis, berinteraksi sosial dengan baik, dan menunjukkan keterampilan fisik yang sesuai dengan usianya. Berdasarkan analisis dari segi kognitif, anak ini sesuai dengan teori Jean Piaget pada tahap operasional konkret karena sudah mampu berpikir logis dan memahami sebab dan akibat. Dari segi sosial dan belajar melalui interaksi sesuai dengan teori Lev Vygotsky, dan dari segi bahasa dan kemampuan bercerita sesuai dengan teori Jerome Brunner, dan dari segi motorik atau keterampilan fisik sesuai dengan teori Arnold Gesell. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak sekolah dasar ini menunjukkan perkembangan yang baik dan seimbang. Ia mampu berpikir logis, berbahasa dengan jelas, serta aktif secara sosial dan fisik. Secara keseluruhan, anak ini mencerminkan beberapa teori dari Piaget, Vygotsky, Brunner, dan Gesell secara bersamaan.
Itu saja hasil wawancara dan analisis saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.